kau ada sekitar banyaknya Wak, tentang itu yang sebelumnya lah paham lah. Dulu untuk selanjutnya bak api di dalam sakam ayat tanah menghanyutkan. Bak api di dalam sakam. Bak air, tidak ada bak air tanah menghanyutkan. Apa itu? Yang tadi kalau paham jangan dua deh. Paham. Jadi kalau bak api dalam sakam, kemudian bak air menghanyutkan. Api dalam sakam itu, sakam tahu? Sakam tahu mak, kayak apa padi itu mak. Iya. Bungkui incik padi kan? Iya. Incik padi, bare, incik padi itu kan isinya bare. Apa bungkui itu? Ya. Sakam. Kalau dia ler itu banyak bisa itu. Kalau sakam itu dibakar, sakam itu pernah orang bakar sakam? Jadi orang bakar sakam enggak? Iya mak. Dia nampak apinya. Enggak, asoknya sih kadang-kadang. Kadang asok saya nampak. Amor itulah. Jadi sabananya kondisi yang nyatanya enggak nampak ke diwak lah sudah. Ini anian yang sen dalam tu. Biko tahu-tahu lah tabakar sadonya. Nah, jadi di dalamnya realnya enggak nampak orang. Tapi nyo pakai cejang tadi ada josok sekete keluar. Nah, asoknya sekete keluar tadi itu. Tapi sebenarnya di dalam lawang baru dalam baru tabakar. Tapi bagian dalam. Dan biasanya sifat orang menyembakar sakam itu sudah nyembakar di tapi itu kok diturun lalu itu tak tutup saja tu. Tapi dalam dah jadi barunya. Kalau itu nang kita sabui, cari dua ketikanya. Kalau iko bisa dibawa ke positif, bisa bawa negatif. Oh iya mak, kalau yang positifnya apa tuh mak? Positif negatif dulu kok? Negatif lebih mak. Kalau buruk. Jadi kalau buruknya ibarat orang bakar sumat atau dandam. Dandam kayaknya ya mak tiba ya. Ya, jadi ibarat nyo ada istilah orang gini kan. Ku maafkan tapi tidak kulupakan. Oke, ku maafkan tapi tidak kulupakan ya mak. Tunggu waktunya. Jadi ku maafkan tapi tidak kulupakan. Kalau tiba masuk bisa adalah dia aja. Nah, berarti boleh mana dandam mak? Itu tidak boleh. Itu negatif. Oke. Jadi di maknanya tuh contohnya pada negatif tuh dandam tadi itu kondisinya tuh. Ini akan menjadi api dalam sekam yang kemudian di luarnya masih recak tapi dalamnya terbakar. Kok negatif? Itu negatif. Dan itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Tapi kan negatif. Iya. Jangan kemudian biko boleh lo kok salah lo kita minang ngejalan boleh lo tidak kompak lo cando atau seperti perumpamaan. Jadi perumpamaan orang pendendam yang di dalam hatinya ada kesumat, itunya tuh ibarat api dalam sakam, tidak nampak dah. Tapi api di sakam dari dalam maka keluar. Iya. Kalau istilahnya dari jadi duri dan daging orang itu bisa aja ke situ paynya kan. Dari dalamnya bakal keluar. Iya. Dan itu merusak kan. Merusak bagi siapa mak? Bagi diri. Merusak bagi kita pribadi, sekeliling itu merusak. Nah positifnya mak? Kalau positifnya. Kalau positifnya tentu ada positif negatif. Kalau positifnya itu adalah semisal bersobok seseorang, ada yang tanduk di balik sebenarnya mungkin. Jadi wanda bisa menggantangi orang kalau istilah orang ini. Alun tentu nampak yang ada kini kok seperti itu adanya. Mungkin ilmunya, beranggapan bodohnya mah. Alun tentu kadang bisa dia nyari mau ada buku. Harimau ada buku mak. Celiak di duanya biasa-biasa saya. Tapi celiak di dalamnya Allah. Tapi sebenarnya di luarnya bentuknya tidak ada terbakar. Tidak ada bentuk nyata permukaan tapi di dalamnya ada. Dan air manyuan. Jadi ketenangan air tadinya tapi nyanyi itu kare dari air itu.
Itu posisinya. Mungkin ani yang saya ndak nampak bentuknya, ndak anu saya agak pendiam. Alun tentu lah, tunggu. Mangkonya basobok jurang jan kemudian manggap remeh urang jan. Calik-calik mana ya? Calik-calik mana kondisi itu. Kok salah remehan wak biko? Ya, kadang orang tuh diam kan, dek karena kadangnya paham. Lebih paham, nya tahu. Tuh. Jadinya kadang senyum-senyum tangguang saya. Ternyata awak lika ruangnya. Nah, awak merasa santiang jauh. Yeah. Oh, murid itu kan pernah kejadian lah. Ada kejadian. Kawan bercerita Iko, ceritanya tentang Iko. Ternyata kawan lebih tahu. Di tengah taman tentang itu. Iya. Gitu. Jadi nyoba cerita, oh dia dulu murid itu, ya dulu sabananya. Inyo dapat cerita dari kawan lo. Ternyata kawan sampai berceritanya lebih dalam lo pemahaman tentang itu. Aiko sipai hati-hati karena orang tuh bisa jadinya bentuk luarnya seperti itu di dalam belum tentu lain. Karena ayah gak bisa manyian. Karena ayah nang anu tuh kadang awak dek nyoringan saya ndak dua goyak masuk alam rupanya di bawah kuat harusnya. Iya. Kok tapi kebanyakan orang diam-diam tuh kadang-kadang ya diam mak. Oh. Iya jodoh. Iya kan. Sampai ketelah atau pendak paru ceki. Pada waktu mengantuk. Tapi ada ciri-ciri itu kalau nyonah lita tuh gak keluar kalau ST. Kalau Minta keluar cek-cek. Iya. Sama je pok lita aja orang. Enggak bingung sama medan orang diam-diam bos. Iya, kok dia diam dia nyarupoyo. Pariknya tadi ya. Kita tanya mana hari ini minta. itu nyata aja tuh. Iya. Jadi hati-hati basobok seseorang dan kemudian mudah menganggap remeh orang lain itu boleh. Karena bisa jadi orang gue ibarat harimau mendugu kulanya. Supaya jangan nampak. Karena apa? Kalau nampak lo kelebihannya orang ada niatnya nyandoan kelebihannya supaya maaf. Kalau manusia aku kan ingin kau dapat duit mudah. Jadi nyandoan kelebihan supaya terhindarnya dari malihnya cocok warna di orang. Ada yang itu. Karena kadang lah itu minta tolong sekali orang kan itu penyakitnya. Sekali ditolong itu bersyukur tuh mah. Ya. Yang kedua tuh masih terima kasih. Yang ketiga tiba masih ada nang kampek itu lah kewajiban itu. Kewajibannya. Kalau nggak ditolong nang kalimonya itu nanya mau pek kau mah lupanya nang kumpul tuh. Dulu orang bersifat itu jadi yang saya atau ndak sombong dan nampaan kau orang. Karena semakin dalamnya tentu semakin sadar dirinya. Banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya tapi tidak nampakkan. Jadi hati-hati. Jadi dalam dunia sosial pun hati-hati. Basobok seseorang pun hati-hati. Jangan mantang-mantang anak kuliah tuh orang kampung gua bodoh. Rupanya orang kampung doktor. Iya. Contoh situ petang tuh kena ujang katanya mah. Abah kok mahasiswa mereka itu atau tiba di rumahnya racan mereka alun nang kulai. Dah. Paham. Jangan anggap remeh orang kau. Anggap remeh orang, calik-calik mana dulu orang tuh. Mana tuh pada elita aja. Tapi kok dilagunya atau parunya lita. Iya. Oke. Kau yang terakhir kau mah. Bak kudo palajang buki umpama gajah pangkui ladul. Kudo palajang buki. Umpama gajah pangkui ladul. Sabalun kudo bertanya ke ujang loh. Gajah kadang kita. Gadang mah. Anak gajah segadang nak jawi, serang jawi. Jadi kudo bukan untuk selain transportasi yang ditunggangi biasanya memang pembawa beban salah satunya. Tapi kalau di daerah lain tuh dipakai pembawa beban tuh keledai. Ya, keledai. Keledai. Jadi apa tuh? Ketika seseorang berusaha dan melakukan sesuatu usaha, proses, mungkinnya bersama-sama, berdua itu, ternyata sesudah sampai prosesnya tadi, selesai, sampai di ujung, lupa jasa kawan. Jadi kawan yang dilupakan jasa tadi itu tuh. Itulah yang disebut bak kudo pelajang bukit itu tuh. Ketika nyolah bau sawo sama-sama, tahu-tahu kemudiannya lah sampai nama itu tak dianggap apa nama itu
Tak dianggap ya tiba. Itu tak dianggap tuh. Sawe tak do nyanggap orang lain gitu. Itu kudu pelajang bukit. Atau gajah pembok lado. Lek kadang tu ndak kata hitung ke, karena di gajah tu banyak nak bisa dibawa nyelek na lado ko ndak kata hitung gitu. Ondong ayo ondong dadak. Pun dong ibu pun dadak, Pak. Awak tolong kawan tak ada. Alah. Iya. Kalau tiba kalau dalam konteks sosial, misalnya pemilu tuh ada tukang sorak itu. Kok tukang sorak kok cenderung itu adalah kudu belanja bukit ya kok. Karena itu biasanya adalah masyarakat bawah. Namun ketika nyalah sampai nanti seseorang dengan sampai tujuan politiknya, masyarakat bawah bilang itu coba awak kan jadi kudu belanja bukit di nyonya. Dari istilah tuh dapetnya ya, Mak. Jadi sesudah sesuatu itu sampai, jasanya tidak dikenal lagi, gunanya tidak dimanfaatkan lagi gitu. Itunya tuh. Ini dihargai ketika dibutuhkan. Itu. Iya. Itu nang kudu pada bukit, pelajang bukit. Apa maksudnya? Selagi saudara bermanfaat, saudara tetap akan dimanfaatkan. Itu tuh. Oh itu ya. Jadi bahwa kudu pelajang bukit itu adalah sebuah sifat yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh lakukan. Ikut tadi sebanyak itu tadi banyak yang tidak boleh dilakukan tuh dong. Yang tanya tadi ini banyak tidak boleh. Jadi ketika hal-hal negatif kok kita pahami jangan dilakukan. Jadi haragoi orang dengan jasanya. Jangan jadinya kudu pelajang bukit saya. Lah sampai di bukit itu kalian saya. Sampai di bukit, kau naik bukit gara-gara dia kudu lupa jasanya. Begitu juga gajah mbok lado sebanyak kau apa nak lado kau dia dah masuk cempak situ. Ndak do kudu mbok awak mbok tadi. Tu lah. Iya. Awak mbok tadi. Padahal awak duduk dekat gajah tu sambil mbok lado. Atau awak dia kudu mbok kate tapi kecil. Kau dia kate entah bah. Ndak do dia ndak tolong orang lain. Indak orang lain ndak pi kau kudu. Ya. Itu makna bak kudo pelajang bukit umpama gajah pampil lado. Jadi janganlah negatif-negatif itu jadi lakukan. Ini terbayang di jangan lain. Jadi pituah minang go sakadilai mau ulangi pituah go bakecek nantu majan kama ambil kurenahnya ke alam. Kurenah apa Mak? Ambil makna kebiasaan, ambil celek kebiasaannya, ambil makna itu kurenah yang terjadi itu adalah proses dan makna yang kurenah. Kurenah. Kok prosesnya, ikut maknanya. Ambil kurenahnya ke alam. Model tadi kudo pada jamki atau anak ayam menggantang anak ayam. Model itu. Leka mungkin. Disimpulkanlah pituah-pituah akad dan alam tadi itu di orang tua kita dulu dijadikanlah sebuah pituah dengan tujuan tumbuh tuah. Tuah itulah kebijaksanaannya. Tuah itu kebijaksanaan. Itulah yang kemudian kita coba latih. Kalau mak dulu mah berajalo, mak pertama masih besok pun cari makati lu deh mak. Oh iya mak. Berajalo cari lu nanti lain. Angkuyus atau mama di kampung kita, mama masing-masing yang tamu isadonya. Batanya, kano ado dinyo, kano bawa katu baku tiko. Iko kelebihan pituah Minang. Kalau pituah lain, maaf bukan merendahkan, nyo cenderung ketek ruangnya. Kalau pituah Minang aku lebih luas. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah dari mata turun ke hati. Dari satu kali. Habis di situ saya Mas. Tapi kalau Minang, dima waktunya, dima kondisi, dima kapan waktunya dan dima tempatnya akan berubah makna. Makna aplikatif, makna utama udah hilang dah. Tapi pituah Minang aku lebih aplikatif sih gitu ya. Coba. Pituah Minang perlu penafsiran sehingga bisa diaplikasikan. Ini lebih besar skopnya, lebih luas, namun perlu ditafsirkan sehingga bisa nyata. Jadi balik sana ngerti ujang matanya tuh, lipu ya? Sanang mak, lah tahu lo kan, lah paham lo seperti kan. Jadi kalau ada orang nyanyi yang tadi, itu saya cerita tuh mak. Bisa ciri itu apa? Masa ciri bisa ya tuh. Bisa ciri yang cok tuh mak. Jadi kok itu jujang dia karena mak ada kecuri ke mak jangan. Jadi mau kasih lah kau jangan. Lajang tanya mau kasih tuh. Mak, aku kasih lah mak. Ayo karena mau kasih ke mama. Itu tapi lah banyak nantu
enam mudo kadang malih lo mananya niko. Mudah-mudahan sampai untuk enam mudo. Ya, mau tahu beko kan yang mudo-mudo kok ndak lo tahu nyo tertarik lo nyo kan sama ada MDM salah entah ada pituah dari kawan-kawan tuh yang kuda tawatinyo gitu. Jadi akun saldo atau di akun beberapa itu. Ya, jadi kami sampaikan. Itulah sebenarnya diskusi kita ketika ujang bertanya, ambo mencoba menjawab, kok dapat kita cari lain. Apa pertanyaan, ya kita sampaikan nanti. Nah, jadi itu loh Jang, kita tutup cara kau Jang. Boleh mah. Karena kepai lo kau Jang, banyak lo kegiatan lain. Sakit waktu itu manfaatnya juga Jang. Betul. Jadi kepada dosa anak salua, lah tiba Ujang, lah bertanya Ujang. Kalau kecil orang nah dimakasih lah sampai dia malah pecah. Apa tuh? Bahwa rupanya Sujang bertanya aku makasih di pituah. Mau kasihlah kepada Sujang, lah datang kepada kita dan kalau tua indak pulau doh, mudo terlampau sakit kita untuk bertanya tentang pituah Minang kau. Mudah ada manfaat untuk kita terutama dan juga untuk mudo selanjutnya. Nah itu doh kami dari Salua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.